Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Indah di kelas matematika. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pola dan barisan untuk matematika kelas 8 di semester ganjil. Nah, sebelumnya Miss Indah akan memberitahu pada adik-adik untuk kompetensi dasar pada bab ini 3.1, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi. Nah, sebelumnya Miss Indah mau tanya, mengapa kita perlu mempelajari pola matematika? Nah, pola itu merupakan hal yang selalu ada di sekitar kita. Pola dalam matematika berkaitan dengan objek atau geometri atau bilangan. Untuk lebih jelasnya, berikut ada ilustrasi suatu gambar susunan segitiga yang akan membentuk suatu segitiga. Coba kita perhatikan pada baris pertama segitiga tersebut. Baris pertama yang paling atas, di situ ada pola satu segitiga. Nah, pada baris kedua di situ ada 3 segitiga. Pada baris yang ketiga kita menemukan ada 5 segitiga. Nah, pada baris yang keempat di situ ada 7 segitiga. Nah, dari situ kita bisa melihat pola-pola yang menyusun suatu segitiga di antara bentuk-bentuk segitiga itu. Nah, pola yang berurutan tadi kemudian akan kita daftar itu disebut barisan. Nah, dalam ilustrasi tersebut banyak segitiga pada setiap baris itu tadi kan membentuk pola. Kemudian jika banyaknya segitiga tersebut akan diurutkan mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, maka kita akan menemukan suatu barisan bilangan, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, jelaskan adik-adik apa bedanya pola dan barisan. Kemudian kita lanjut ke macam pola bilangan. Macam pola bilangan yang akan Miss Indah sampaikan untuk pola bilangan ganjil yang pertama. Adik-adik kan tahu angka-angka ganjil ya, dimulai dari 1, 3, 5, 7. Nah, di situ berarti pola pertama 1, pola kedua 3, pola ketiga 5, dan pola keempat itu 7. Nah, bagaimana jika Miss Indah menanyakan berapakah pola ke-6? Pola ke-6 mungkin adik-adik masih bisa mengurutkan ya. Setelah 7 berarti 9, pola ke-5. Setelah itu pola ke-6-nya berarti ya 11, benar. Masih bisa. Kemudian jika misalnya tanya pola ke-10, nah mungkin adik-adik juga masih bisa mengurutkannya. Ganjil sampai pola ke-10. Nah, jika Miss Indah menanyakan berapakah pola ke-50, nah mungkin adik-adik akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk mencari pola ganjil ke-50. Nah, ini Miss Indah ada. Jika adik-adik menemukan pola bilangan ganjil, maka bisa menggunakan UN sama dengan 2N dikurangi 1, di mana N itu adalah pola ke. Berarti pola ke-50 itu artinya U50 sama dengan 2 kali 50 dikurangi 1. 2 kali 50 berapa? Oh iya, 100. 100 kurangi 1 sama dengan 99. Nah, lebih mudah itu kan? Sekarang kita lanjut untuk macam pola selanjutnya. Macam pola bilangan genap. Setelah tadi ganjil, adik-adik pasti tahu genap. Angka-angka genap dimulai dari 2, 4, 6, 8 sampai pola kesekian atau pola ke N. Dalam hal ini mungkin adik-adik masih bisa mencari pola ke-5. Pola ke-5-nya berarti setelah 8 berapa? Oh ya, 10. Nah, benar. Terus kemudian jika ada pertanyaan lagi, pola ke-9. Nah, adik-adik juga masih bisa menghitungnya tadi, menyusun polanya sampai ke 9. Nah, jika Miss Indah tanya pola ke
40. Nah, mungkin agak kesulitan ya, butuh waktu yang panjang lagi ya. Nah, ini kalau untuk pola bilangan genap, adik-adik bisa menggunakan UN sama dengan 2N. Kita terapkan. Nah, berarti tinggal U40 itu sama dengan 2 kali 40 sama dengan 80. Ya, benar. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Pola bilangan persegi. Apa sih pola bilangan persegi itu? Pola bilangan persegi bisa kita misalkan dengan suatu objek. Misalkan itu ada objek titik atau noktah ya namanya. Nah, dalam barisan itu tadi, pola yang pertama itu ada 1 titik, pola yang kedua ada 4 untuk membentuk persegi ya, pola yang ketiga ada 9 untuk membentuk persegi lagi, pola yang keempat ada 16 membentuk persegi juga, pola yang kelima ada 25. Nah, ketika Miss Indah mau menanyakan berapa pola ketujuh, mungkin adik-adik masih bisa menggambarnya lagi ya untuk persegi ya, harus sisinya sama kan. Nah, untuk pola ke-10, oke, masih bisa membuat dengan sabar. Nah, kemudian jika Miss Indah lagi tanya pola ke-25, apakah mau tetap menggambar setiap sisinya sama untuk membentuk persegi? Kan terlalu lama ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini, UN sama dengan N dikuadratkan. Nah, untuk pola ke-25 berarti tinggal dimasukkan U25 sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Lanjut untuk yang pola bilangan persegi panjang. Nah, jika tadi sebelumnya pola tersebut membentuk suatu persegi yang sisinya sama, berarti untuk pola persegi panjang berarti ada panjang dan lebar. Di situ pola pertama ada 2 titik, pola kedua ada 6 titik, di mana panjangnya 3, lebarnya ada 2 titik ya. Untuk pola ketiga ada 12 titik, untuk pola keempat ada 20. Nah, Miss Indah tanya untuk pola kelima berapa? Mungkin masih bisa digambarkan juga. Berarti setelah tadi pola keempat panjangnya 5, berarti ini panjangnya jadi 6. Nah, ini tingginya dari 4 berarti jadi 5 gitu kan. Nah, masih bisa. Terus kemudian pola ke-10, oke, masih bisa juga. Terus kemudian berapa pola ke-20? Nah, itu agak pusing ya gambarnya. Nah, ini mesti kasih tahu untuk pola persegi panjang, adik-adik bisa menggunakan rumus UN sama dengan U dikalikan N plus 1. Coba kita terapkan. U20 itu sama dengan N-nya tadi kan 20 ya, 20 dikali 20 plus 1, 20 dikali 21 sama dengan 420. Nah, selanjutnya untuk pola segitiga. Pola segitiga berarti kita ilustrasikan objek-objek titik lagi yang akan membentuk suatu segitiga. Pola pertama berisi 1, pola kedua berisi 3, pola ketiga berisi 6, pola keempat berisi 10. Pertanyaannya, berapakah pola kelima? Masih bisa ya menggambar titik-titik segitiga. Nah, tadi kan alasnya kan selalu bertambah, habis 2, terus 3, terus 4. Berarti pola kelima kan nanti alasnya jadi 5 ya, masih mudah. Untuk pola ke-10, oke, masih bisa juga mengilustrasikan. Kemudian untuk pola ke-20, nah, makin panjang kan? Berarti di sini bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Coba kita masukkan. U20 sama dengan setengah kali 20 dikalikan 20 plus 1. Nah, setengah kali 20 itu tadi 10 dikalikan 21 sama dengan 210. Nah, untuk macam pola yang terakhir yaitu pola bilangan Fibonacci. Apa sih itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci itu adalah pola yang diperoleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Gimana? Coba kita lihat ilustrasi gambarnya itu. Itu ada yang paling kecil, ada persegi yang paling kecil berisi 1 kan, 1 kemudian 2, berarti 1 tambah 1 2. Nah, sebelah kanannya ada angka 3 itu diperoleh dari 2 angka sebelumnya, 2 tambah 1 3. Terus kemudian bawahnya ada persegi 5,
5 itu diperoleh dari dua angka sebelumnya. 5 itu sama dengan 3 tambah 2. Nah, sebelah kirinya ada angka 8. 8 itu diperoleh dari dua angka sebelumnya. 5 tambah 3. Nah, akan membentuk barisan bilangan seperti yang ada di bawah itu. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kemudian berapa? Berarti angka selanjutnya itu diperoleh dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Berarti 8 tambah 5. Benar. Nah, lanjut ke pola barisan konfigurasi. Coba perhatikan contoh ini. Banyak persegi yang terjadi pada pola kelima. Ini pola pertama ada, mudah ya, 1 persegi. Pola kedua ada 4. Pola ketiga ada berapa tuh? 9. Nah, berarti adik-adik masih bisa menggambarnya. Pola keempat, pola kelima, seperti ini ya. Kemudian ini tadi kan untuk konfigurasi objeknya. Jika adik-adik bisa mengingat kembali yang telah kita pelajari tadi sebelumnya, yaitu macam pola, maka bisa didefinisikan. Nah, pola pertama itu 1, pola kedua itu 4, pola ketiga itu 9, berarti ingat kembali, itu pola apa? Oh, pola persegi. Berarti bisa menggunakan rumus pola persegi, yaitu UN sama dengan N kuadrat. Berarti pola kelima itu sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Benar. Untuk selanjutnya, nah ini misalnya punya susunan batang lidi membentuk segitiga. Coba perhatikan, banyak batang lidi yang membentuk segitiga yang terjadi pada pola ke-8. Lihat, pola pertama ada berapa batang lidinya? Ada 3. Pola kedua ada berapa batang lidi? Ada 7. Pola ketiga ada berapa? Ada 11. Nah, coba kita lihat dari pola 1 ke pola 2, pola kedua ke pola ketiga. Ada penjumlahan atau penambahan 4 angka kan? Atau 4 batang lidi. Kemudian yang ini sama, 4 batang lidi. Nah, ketika adik-adik mau mencari pola ke-8, berarti tinggal ditambahkan 4 sampai ke pola ke-8. Tidak usah menggambarkan batang lidinya lagi. Nih, tambah 4 jadi 15, tambah 4 jadi 19, tambah 4 jadi 23, tambah 4 jadi 27, tambah 4 jadi pola ke-8 yaitu 31. Nah, kemudian misalnya tanya, misalkan banyak batang lidi yang membentuk segitiga pada pola ke-25. Apa adik-adik akan menyusunnya lagi seperti itu kan? Panjang. Mungkin masih bisa juga sih. Terus jika pertanyaannya pada pola ke-100. Nah, pada pola-pola yang banyak seperti ini nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Jadi adik-adik tidak harus menyusunnya sepanjang itu. Lanjut untuk pola bilangan segitiga Pascal. Apa sih segitiga Pascal itu? Otomatis dalam bayangan kalian nanti bentuknya adalah segitiga ya. Segitiga Pascal itu dibentuk dari titik puncak pertama itu diberi angka 1. Kemudian, nah ini ya barisan pertama ya. Kemudian di bawahnya baris keduanya pada bagian kanan dan kirinya juga diberi angka 1. Baris kedua. Lanjut, karena dia membentuk segitiga berarti kita buat lagi baris kanan dan kirinya 1. Baris ketiga. Nah, di tengahnya itu yang kosong kita isi angka dari penjumlahan dua kotak di atasnya. Dua kotak di atasnya itu kan 1 dan 1, berarti dijumlah 1 tambah 1, 2. Selanjutnya kita bentuk baris ke-4. Nah, kanan kirinya 1 lagi ya. Nah, yang kosong itu berarti kita isi 1 tambah 2, 3. Nah, sebelah kanannya berarti 2 tambah 1 juga 3. Nah, kita buat lagi baris selanjutnya, baris kelima. Sebelah kanan kirinya tetap 1 terus ya. Nah, kita isi kotaknya yang kosong lagi.
Berarti 1 tambah 3, di sini 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, lanjut boleh ke baris ke-6. Nah, ada ya. Jadi kotak kosongnya itu semakin bertambah semakin ke bawah karena membentuk segitiga. Itu 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 10, 4, 10. 4 tambah 1, 5. Nah, adik-adik masih juga bisa terus ke bawah membentuk segitiga yang besar ya. Keistimewaannya segitiga Pascal berarti di sini kita menemukan bilangan 1. Terus kemudian di bagian sini kita menemukan bilangan asli. Kemudian di bagian ini kita menemukan bilangan segitiga ya. 1, 3, 6, 10 tadi ya, bisa dibuka di sebelumnya tadi. Nah, kita coba cari penjumlahannya setiap baris. Baris pertama 1, baris kedua jika dijumlah 2, ini kan 1 tambah 1. Baris ketiga jika dijumlah 4, baris keempatnya 8, baris kelima jumlahnya 16, baris keenam jumlahnya 32. Nah, itu kan dijumlahkan setiap kotak-kotaknya itu tadi ya. Nah, dari sini akan membentuk suatu pola. Kan hasilnya 1, 2, 4, 8, 16, 32. Itu kan merupakan suatu bentuk pangkat. Pangkat berapa? Lihat. Nah, ini 1 itu diperoleh dari 2 pangkat 0. 2 itu 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4. 32 itu 2 pangkat 5. Berarti di sini kita bisa menemukan pola segitiga Pascal. Jumlah bilangan pada baris ke n itu adalah Sn sama dengan 2 pangkat n min 1. Kenapa bisa n min 1? Coba perhatikan. Ini baris ke-6. Yang paling bawah ya, baris ke-6. Di sini 2 pangkat 5. Nah, 5 itu kan diperoleh dari 6 min 1 ya. Seterusnya dari pola berapapun pasti akan menemukan n min 1, 2 pangkat n min 1. Coba kita latihan soal. Untuk contohnya, berapakah jumlah bilangan pada segitiga Pascal baris ke-10? Kita ingat apa tadi rumusnya? Nah, Sn sama dengan 2 pangkat n min 1. N-nya 10. Kemudian Sn sama dengan 2 pangkat n min 1. S10 sama dengan 2 pangkat 10 min 1 sama dengan 2 pangkat 9 ya. Hasilnya 512. Jadi jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-10 adalah 512. Contoh selanjutnya nomor 2. Jika sebuah kelereng dijatuhkan dari lubang atas A, maka banyak lintasan terpendek sampai jatuh pada titik H adalah, nah, segitiga itu merupakan segitiga Pascal lagi. Kita ilustrasikan. A itu berada di titik puncak 1. Nah, H itu berada di bawah sebelah kiri ya. Nah, itu menunjukkan angka 3 pada segitiga Pascal. Berarti jadi banyak lintasan terpendek sampai jatuh pada titik H adalah 3, benar. Lanjut, untuk lebih pemahaman materi di bab ini, kita coba latihan soal nomor 1. Gambarkan dua bentuk berikutnya dari pola gambar berikut. Coba kita lihat yang A. Yang A, pola pertama berisi 1 segi 6. Yang kedua, pola kedua berisi 3 segi 6. Yang pola ketiga berisi 6 segi 6 ya. Ada penambahan lihat 2. Terus selanjutnya penambahan 3. Berarti dua pola berikutnya gimana? Nah, berarti ada penambahan 4, benar. Selanjutnya ada penambahan 5, benar. Selalu meningkat ya polanya tadi. Nah, untuk yang B, perhatikan banyaknya persegi. Pada pola pertama ada 3, pola kedua ada 6 juga, pola ketiga ada berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita lihat penambahannya. Nah, ditambah 3. Yang ini ditambah 4. Berarti selanjutnya ditambah, ya benar, 5. Ditambah 5. Kemudian selanjutnya ditambah
benar ditambah 6. Nah, berikut 2 gambar pola selanjutnya. Untuk yang soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kita lihat pola nomor 1. Pola ke-1 ada 3 persegi. Pola kedua ada 5 persegi ya. Nah, lihat. Pola ketiga ada 7 persegi. Banyak persegi satuan pada bentuk ke-10. Kita coba dengan ilustrasi seperti ini ya. Nah, coba ingat lagi, 3, 5, 7 itu macam pola apa? Ya benar, macam pola ganjil. Berarti kita ingat rumusnya ya. 2n dikurangi 1, n-nya 10. 2 kali 10 dikurangi 1, 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Benar. Selanjutnya untuk latihan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan pola banyak persegi yang diarsir. Banyak persegi yang diarsir pada pola ke-9 adalah, kita cari pola pertama yang paling kecil ada 3. Pola kedua ada 7. Pola ketiga ada 11. Benar. Kita coba penambahannya. 3 ke 7 itu 4. 7 ke 11 itu juga ditambah 4. Berarti selanjutnya adik-adik plus 4 plus 4 sampai pola ke-9. Kita menemukan hasilnya 35. Benar. Untuk soal nomor 4. 2 suku berikutnya dari barisan 1, 2, 3, 5, 8, 13. Coba dicek. 13 itu kan hasil penambahan dari 8 tambah 5 ya, sama. Terus 8 itu diperoleh dari 5 tambah 3. Berarti barisan ini adalah pola bilangan Fibonacci. Berarti hasil selanjutnya adalah 13 tambah 8. Benar. Jawabannya 21 dan 34. Benar. 21 tambah 13 ya. Selanjutnya soal nomor 5. Jika barisan bilangan A, B, 7, 12, 19 merupakan barisan Fibonacci, maka nilai A adalah, nah sebelum kalian mencari nilai A, kalian harus tahu nih nilai B-nya dulu kan. Nah, nilai B itu diperoleh dari B tambah 7 sama dengan 12 kan, Fibonacci kan. Berarti 12 itu diperoleh dari jumlah 2 angka sebelumnya. B tambah 7. Berapa? Angka berapa jika ditambah 7 hasilnya 12? Benar, angka 5. Ketika kalian sudah menemukan B-nya 5, berarti sekarang bisa mencari A. Dari 7 itu kan sama dengan A plus B ya. Nah, udah dijumlahkan saja, berarti 2 plus 5 sama dengan 7. Jadi nilai A adalah 2. Selanjutnya nomor 6. Pola bilangan segitiga Pascal pada baris kelima adalah, lihat ini sudah menyusun segitiga Pascalnya ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 berarti polanya 1, 4, 6, 4, 1. Benar. Untuk nomor 7. Jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7 adalah, Sn sama dengan 2 pangkat N min 1. Berarti 2 pangkat 6 ya. Hasilnya 64. Benar. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. See you. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya bersama Miss Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.